222 10 10 615. Saya dari kelas PPI 2. Saya di sini akan menerangkan tentang buku fikih Islam. Nah, buku fikih Islam ini termasuk buku yang telah lama hadir di tengah-tengah masyarakat Islam, dan alhamdulillah mendapat respon positif dari mereka. Kehadirannya disambut gembira oleh setiap kalangan masyarakat, mulai dari tingkat awam, pelajar, hingga cendekiawan. Karena meskipun buku ini ringkas, tetapi mengandung ajaran yang sangat mendasar dan memberi gambaran yang sangat luas terkait fikih Islam, yang merupakan suatu cabang ilmu yang sangat penting dan wajib dipelajari oleh umat Islam. Buku ini ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Adnan. Sebelum saya menerangkan tentang bab pertama, di sini saya akan terlebih dahulu menerangkan tentang macam-macam hukum yang ada dalam Islam. Hukum dalam Islam itu ada 5, yaitu yang pertama hukum wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi atau dikerjakan, maka yang mengerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan, maka ia akan berdosa. Yang kedua yaitu sunat, yaitu anjuran. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang ketiga yaitu haram. Haram yaitu larangan keras, kalau dikerjakan berdosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang keempat yaitu hukum makruh, yaitu larangan yang tidak keras, atau kalau dilanggar tidak dihukum, tidak berdosa, dan jika ditinggalkan diberi pahala. Yang kelima yaitu hukum mubah. Hukum mubah yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berpahala dan tidak pula berdosa, kalau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Pertama saya akan menerangkan tentang bab taharah, yaitu bersuci. Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalannya itu sangat penting. Karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badannya, pakaian, tempat, dan dari najis. Bersuci ada 2 bagian, yaitu yang pertama bersuci dari hadas. Bagian ini khusus untuk badan seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Yang kedua yaitu bersuci dari najis. Bersuci dari najis ini, bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam air dan pembagiannya. Yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang kedua air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga air yang bernajis. Yang keempat yaitu air yang makruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencuci benda yang kena najis. Untuk melakukan cara mencuci benda yang kena najis, terlebih dahulu akan saya terangkan bahwa najis, bagian-bagian najis atau macam-macam najis. Yang pertama yaitu najis mughalladzah, yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. 1 kali diantaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Yang kedua yaitu najis mukhafafah atau ringan. Misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikan air saja pada benda itu, meskipun tidak mengalir tidak apa-apa. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan apa-apa selain ASI, cara mensucikannya hendaklah dibasuhi sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa. Beberapa contoh hal-hal yang dilarang dilakukan karena berhadas, seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Di sini kedua saya akan menerangkan tentang bab puasa.
Puasa menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah agama Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya dari satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam puasa. Puasa ada 4 macam, yaitu yang pertama puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kafarat dan puasa nas. Yang kedua yaitu puasa sunat, yang ketiga yaitu puasa makruh, dan yang keempat yaitu puasa haram, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya haji, dan 3 hari sesudah hari raya haji, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Selanjutnya saya akan menerangkan syarat wajib puasa, yaitu yang pertama Islam, yang kedua yaitu baligh, yang ketiga yaitu kuat berpuasa. Yang selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama Islam, orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Yang kedua mumayyiz, mumayyiz itu dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu suci dari darah haid dan nifas. Darah sehabis melahirkan orang yang haid atau nifas itu tidak sah berpuasa. Keduanya wajib mengqadha membayar puasa yang tertinggal. Yang keempat yaitu dalam waktu diperbolehkan puasa, bukan pada waktu-waktu yang diharamkan dalam puasa. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang rukun puasa. Yang pertama rukun puasa adalah niat. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa ada 6 perkara, yaitu yang pertama makan dan minum, yang kedua yaitu muntah yang disengaja, yang ketiga yaitu bersetubuh, yang keempat yaitu haid atau nifas, yang kelima yaitu gila, yang keenam keluar mani dengan sengaja. Selanjutnya yaitu orang-orang yang diperbolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu orang yang sakit apabila tidak berpuasa puasa. Yang kedua itu orang yang dalam perjalanan jauh sekitar 80 sampai 640 km berbuka. Yang ketiga yaitu orang tua yang sudah lemah. Yang keempat yaitu orang hamil dan orang menyusui. Selanjutnya ada beberapa hal yang disunatkan dalam puasa, yaitu yang pertama berbuka dengan kurma, yang kedua menyegerakan untuk berbuka, yang ketiga berdoa sewaktu berbuka puasa, yang keempat makan sahur sesudah tengah malam, yang kelima yaitu mentakhirkan sahur. Yang ketiga yaitu saya akan menerangkan tentang bab haji. Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud di sini menurut saya ialah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah suci untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang akan saya terangkan. Yang pertama yaitu syarat-syarat wajib haji. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat puasa. Yang keempat yaitu puasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun haji. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yang ketiga yaitu tawaf, keempat yaitu sa'i, dan kelima yaitu mencukur atau menggunting rambut. Keenam menerbitkan rukun-rukun yang ada tertib. Adapun yang dilarang bagi laki-laki, yang pertama yaitu dilarang memakai pakaian berjahit, yang kedua dilarang menutup kepala, yang ketiga yaitu yang dilarang bagi perempuan, yaitu dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan, dengan kecuali apabila keadaan mendesak maka ia boleh menutup muka dan kedua telapak tangannya, tetapi diwajibkan untuk membayar fidyah.